Iya, sebentar. Oh, Philip ternyata. Nih, ya, buku yang aku pinjam kemarin. Oke. Oh iya, Lip. Masuk dulu yuk. Ada yang mau aku tanya. Mau nanya apa ya? Tadi tuh kan, Lip. Aku nonton video edukasi gitu tentang korupsi. Keren videonya. Cuma masih belum puas aja. Belum puas gimana maksudnya? Kan kau jago nih tentang beginian. Jadi aku mau tahu, apa aja sih contoh kasus korupsi di Indonesia? Oh, gampang mah itu. Oke, aku jelasin ya. Sebelum aku kasih tahu contohnya, kita mulai dari yang dasar-dasar aja dulu. Oh, payung hukum tentang korupsi. Jadi ada 4 dasar hukum tentang korupsi. Jadi yang pertama ada pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 dari Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang terakhir ada yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 4 dasar hukum ini lihat aja di Google kalau mau tahu lebih lanjut. Untuk contoh kasus korupsi, aku ambil yang baru-baru aja ya. Jadi yang pertama itu, baru-baru ini ada seorang jaksa yang terlibat dalam kasus korupsi. Nama orangnya itu Pinangki Sirna Marasari. Jadi jaksa Pinangki menerima uang suap sebesar 7 miliar rupiah dari Joko Chandra yang terjerat kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali. Jumlah 7 miliar rupiah tersebut hanya setengah dari jumlah total yang akan didapatkan Pinangki jika ia berhasil melepaskan Joko Chandra dari jeratan 2 tahun penjara. Hebat kan? Ingin menyelamatkan koruptor dengan jalur korupsi. Seingatku, karena kasus Joko Chandra ini, negara rugi sekitar 904 miliar rupiah. Hal ini terjadi akibat pencairan tagihan tanpa prosedur yang jelas dari Bank Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN ke Bank Bali. Di antaranya, dana itu mengalir ke Joko berkisar 546 miliar dengan dalih kompensasi pengalihan tagihan dari Bank Bali. Selain dari Joko dan Pinangki, oknum lain yang ikut turut membantu proses penyuapan ini juga ditangkap, dan ada juga yang sedang diburu oleh pihak berwajib. Sebenarnya ini udah dihitung 2 kasus sih, walaupun yang satunya sudah terjadi sejak lama. Joko Chandra sudah berkeliaran selama 21 tahun. Oke, contoh selanjutnya itu ada mantan kepala dinas pekerjaan umum dari Provinsi Papua, Mikael Kambuaya, divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pekerjaan jalan Kemiri Depapre di Kabupaten Jayapura. Majelis Hakim juga memvonis Komisaris PT Manbers Jaya Mandiri sekaligus pemegang saham mayoritas PT Bintuni Energi Persada, David Manibui. Majelis Hakim mengatakan, David terbukti telah menyuap dan melakukan korupsi bersama Mikael. Akibat dari tindakan mereka, negara mengalami kerugian 42 miliar rupiah dan banyak masyarakat Papua
yang akhirnya tidak mendapat kesejahteraan. Selanjutnya itu ada Emir Syahsatar. Jadi Emir Syahsatar ini merupakan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Dia dituntut 12 tahun penjara ditambah lagi dengan denda 10 miliar rupiah dengan subsidi 8 bulan kurungan. Karena dinilai terbukti menerima suap sekitar 49,3 miliar rupiah dan pencucian uang senilai 87,4 miliar rupiah. Suap itu termasuk pengadaan pesawat sub 100-seater Canadian Regional Jet 1000 Next Generation dari Bombardier Aerospace Commercial Aircraft sejumlah 200.000 US dollar melalui Hollingworth Management International dan Summerville Pacific Incorporation. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga 100 miliar rupiah. Terus, untuk contoh terakhir, ada mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan PPP, Muhammad Romahur Muzi atau Romi. Jadi dia divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akibat kasus suap beli jabatan di Kementerian Agama. Jadi Romi dia divonis bersalah karena telah menerima suap dari ex-kepala kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, namanya Haris Hasanuddin. Terus ada juga Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik M. Muafak Wirahadi. Jadi Romi ini menerima suap sebesar 325 juta dari Haris Hasanuddin, terus menerima lagi 91,4 juta dari Muafak Wirahadi. Korupsi itu hal buruk. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tentunya menentang adanya praktek korupsi. Praktek korupsi ini sudah menafikan kelima sila dalam Pancasila. Sila pertama, nggak ada kan agama yang mengajarkan umatnya untuk melakukan tindak korupsi. Sila kedua, koruptor tidak mempedulikan hak yang dimiliki orang lain. Ia hanya berorientasi kepada keuntungan pribadi. Sila ketiga, ya karena koruptor itu mementingkan diri sendiri. Dia tidak mungkin sadar bahwa ia telah memecah persatuan nasional. Sila keempat, para koruptor yang awalnya diberi amanah oleh rakyat justru membuat rakyatnya semakin sengsara. Yang terakhir, sila 5. Kesenjangan pasti terjadi kalau korupsi itu ada. Koruptor semakin kaya. Rakyatnya malah semakin tidak sejahtera. Seseorang yang berjiwa Pancasila juga menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka penting sekali menjunjung tinggi hukum dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pancasila merupakan cerminan kepribadian rakyat Indonesia. Sejatinya adalah nilai ideal yang digariskan secara baik oleh pendiri bangsa. Pencegahan korupsi perlu dilakukan lebih gencar lagi. Tapi mulai dari diri sendiri dulu ya. Amalkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Mungkin itu aja yang bisa aku kasih tahu ya. Wah, makasih ya Lip. Sekarang aku makin tahu seburuk apa hal yang ditimbulkan dari praktek korupsi. Mungkin secara umum hanya kerugian negara yang sering menjadi sorotan. Sebenarnya banyak dampak lain lagi yang dirasakan oleh masyarakat, mulai dari kesenjangan sosial, tidak meratanya infrastruktur, dan banyak lagi sih sebenarnya. Korupsi itu hal yang sangat buruk, jangan sampai kita melakukan itu. Kita harus hati-hati kan, karena banyak bentuk tindakan yang menjurus ke korupsi. Nah, iya, betul. Banyak dari kita yang tidak menyadari telah melakukan tindakan korupsi. Yang paling penting, ingat, mulai dari diri sendiri.
tingkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindakan korupsi. Oke? Siap, Lip.